silaturahim kita pada pagi hari ini, siang hari ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, melahirkan kebaikan-kebaikan yang insya Allah melapangkan hati-hati kita sehingga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, sehingga ketika nanti kita baku dapat di padang mahsyar nanti, beliau akan kenal kita orang dan kemudian memanggil kita untuk kemudian mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga masyarakat yang ada di Kurunga, khususnya kepada panitia yang kemudian sudah berupaya untuk mengundang kami untuk hadir di sini untuk memberikan suatu kehormatan yang luar biasa ya, untuk menjadi orang yang kemudian berkesempatan memberi cor pertama untuk tiang kubah Masjid Nurul Hidayah. Ini menjadi suatu kehormatan yang luar biasa, yang sebenarnya menjadi sesuatu yang mungkin tidak akan sebanding dengan pemberian materi apapun ya. Karena kalau kita paham dan kita ketahui bersama, dengan tangan kita mengecor rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ini jadi suatu jariah yang dia mengalir tak akan pernah putus-putus. Dan dia akan memberikan pahala kepada kita orang siapapun yang kemudian punya punya usaha, punya kerja keras untuk kemudian mendirikan masjid ini. Saya yakin dan percaya semangat dan keinginan Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mendirikan masjid ini hanya karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menjadi suatu kehormatan, sekali lagi saya sampaikan ya. Saya yang kemudian dari awal tidak punya sumbangsi yang begitu signifikan, tapi kemudian diminta bisa kemudian mengecor tiang Ka'bah, ini menjadi bagian yang luar biasa yang bisa menjadi pahala juga untuk saya pribadi dan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembangunan masjid rumah Allah menjadi suatu hal yang sangat penting dan utama yang kemudian menjadi suatu hal yang kita kaum muslimin dianjurkan. Karena sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sendiri, ketika pertama kali beliau hijrah ke Madinah, bahkan sebelumnya mampir di Kuba istilahnya, pertama hal yang kemudian beliau lakukan adalah pembangunan masjid. Pembangunan masjid rumah Allah sebagai tempat ibadah dan tempat kemudian kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bangun masjid ini bukan main-main Bapak Ibu sekalian ya. Bangun masjid ini adalah perkara besar ya. Perkara besar yang kemudian juga berdampak terhadap kehidupan kita masyarakat. Membangun masjid ini adalah suatu hal yang kemudian juga bisa menentukan apakah kita itu mendapat keberkahan atau tarada ya posisinya. Dan saya melihat semangat Bapak Ibu sekalian dalam membangun masjid ini, mudah-mudahan betul-betul menjadi suatu hal yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian menjadi amal jariah kita orang semua. Dan sekali lagi, masjid ini adalah milik kita orang semua ya. Masjid ini tidak kemudian harus kemudian ini saya punya, ini kita orang yang bangun dan kita orang punya, karena tapi masjid ini adalah rumah Allah. Rumah Allah yang dipergunakan untuk kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlepas dari situasi apapun yang kita orang miliki ya. Saya paham bahwa tadi ya, dari mulai ketua panitia, kemudian mantan Kades, kemudian Pak Asnawi, kemudian dari masyarakat yang menyampaikan beberapa hal tadi, ada ketidakadilan yang kemudian muncul di situ. Ada ketidakadilan yang kemudian hadir. Tapi kemudian dalam penyelesaian ketidakadilan tersebut harus kemudian kita selesaikan dengan kepala dingin ya, dengan hati yang terbuka, dengan kemudian melihat segala unsur-unsur yang kemudian menjadi pemicu ketidakadilan itu muncul. Harus satu-satu kita selesaikan. Tidak bisa kemudian kita selesaikan dengan emosional. Tidak bisa kita selesaikan dengan
kekerasan, tidak bisa. Karena bagaimanapun, sebagaimana kita orang ketahui bersama, negara kita ini negara hukum, ya. Aturan-aturan itu sudah ada, aturan-aturan yang ditetapkan. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita juga harus kemudian bersandar kepada aturan-aturan tersebut. Dan pastinya saya selaku kepala daerah, ketika melihat ketidakadilan pastinya akan kita orang tegakkan, bagaimanapun ceritanya. Tapi kemudian yang harus kita orang pahami, kita harus melihat dia dengan kepala dingin, bukan kemudian saling hujat menghujat atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di sini tak begitu, ya. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini semua tidak begitu. Semua kita punya pikiran yang sama, punya hati yang sama. Pertama niat kita adalah kita membangun rumah Allah ini, subhanahu wa ta'ala, rumah Allah ini. Insya Allah dengan pembangunan rumah Allah ini, keadilan yang kita merasa tidak ada itu insya Allah Allah akan hadirkan. Karena bagaimanapun tidak ada apapun kekuatan di muka bumi ini yang patut kita bersandar kepadanya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika tidak adilan itu tidak ada, maka yang paling harus kita berkeluh kesah bukan kepada sesama manusia, ya. Mungkin kalau secara hubungan kemanusiaan mungkin kita bisa bercerita sesama manusia. Tapi yang paling utama dan yang paling penting adalah menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu segala hal, ya. Karena ketika kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau kemudian kita hanya bergantung kepada sikap pribadi kita, ya, egoisme kita posisinya, karena sakit hati kita, pastinya dia kemudian tidak akan terselesaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana Pak Asnawi cerita tadi panjang, ya, Urunga ini punya sejarah panjang dengan PKS, khususnya dengan keluarga kami juga posisinya cukup panjang. Dan Pak Asnawi juga punya sejarah panjang luar biasa, tadi Pak Asnawi jelaskan. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana tadi Pak Asnawi cerita, memang politik ini menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai kemudian politik ini menjadi sesuatu hal yang memecah belah kita semua, ya. Karena saya sering mengumpamakan politik itu seperti kita orang bermain bola, ya. Bermain bola itu pasti ada dua tim, ya. Karena mungkin bermain bola satu tim, ya. Karena mungkin bermain bola satu tim. Kalau satu tim terhadap yang menang, terhadap yang kalah posisinya. Bermain bola itu pasti dua tim. Dan dalam setiap pertandingan, setiap perlombaan, permainan, pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah, ya. Pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Dan itu menjadi hal biasa. Karena bermain dua tim ini belum tentu dong dua di dalam itu kemudian memang orang dari ujung mana ke ujung mana terada. Kadang-kadang orang dalam satu rumah, ya. Orang dalam satu rumah, ya. Bahkan mungkin orang yang lahir dari rahim ibu yang sama. Tapi karena cara berpandangan berbeda, cara persepsi atau dalam bahasanya istihadnya berbeda, maka pilihan-pilihan itu pun akhirnya berbeda, ya. Tapi secara mendasar perbedaan-perbedaan ini menjadi suatu hal yang harusnya dimaknai secara baik, ya. Harus dimaknai secara baik tanpa kemudian memutus tali silaturahim. Karena Rasulullah SAW sangat membenci orang yang memutus tali silaturahim, ya. Rasulullah SAW sangat tidak menyukai orang yang memutus tali silaturahim. Maka dalam politik kompetisi, ya, bicara pilkada 5 tahun sekali, ya. Bicara pileg juga 5 tahun sekali. Pilkades 6 tahun sekali. Dan setelah itu pun, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini dibolak-balikkan, diputar jadi dibergilir, ya. Pasti dipergilirkan antara manusia. Kadang kitong di atas, kadang kitong di bawah. Yang sebagai manusia itu yang harus kita pahami, harus kita sadar bahwa semua yang ada di bumi ini bukan kita punya. Hatta kita mata, mulut, kaki, tangan, bukan kita punya. Allah punya. Kita ini cuma pinjam saja. Cuma kadang-kadang kita manusia ini karena diselimuti dengan hawa nafsu, apa saja kita bilang kita punya, ya. Atau orang punya kita bilang kita punya lagi.
Kita orang punya, kita bilang kita punya lagi, ya. Nah, seperti mana lagi viral sekarang, orang punya, orang punya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, secara mendasar yang harus kita pahami dan kita cermati bersama, kita harus paham mana orang punya, mana kita orang punya, sehingga tidak menzolimi orang lain. Karena Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir bahwa ketika kezoliman kita lakukan, kemudian hal itu tidak akan akan merongrong kita selama hidup kita. Kalau kita orang sudah zolim kepada orang lain, barang ini akan menempel kepada kita. Kalau tidak ada kemudian di dunia, di akhirat pasti Allah tanya. Ya? Makanya saya bingung kalau orang kadang-kadang, orang pihak dong ambil, orang barang dong ambil. Karena kalau orang barang dong ambil, pastinya dampaknya mungkin tidak akan ada yang berkah. Ya? Jadi kepala desa 6 tahun, jadi kepala daerah 5 tahun. Tara rasa, tak ada apa-apa dari 5 tahun. Tadi tidak ada kebaikan yang akan diberikan. Ya, saya saja saat ini terasa-rasa kemarin itu baru lantik 2021, sekarang semua pemilihan lagi. Jadi barang ini dia akan terus berjalan berputar. Ya, kata Rasulullah SAW, al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Dia iris kita orang begitu, kita terasa. Oh, so lewat. Oh, so habis. Sekarang tompe umur setua belum haji, ya ternyata ya. Kita belum bikin tompe masjid, kita belum apa, gitu istilahnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita maknai apa perbedaan-perbedaan itu dengan bijak, ya. Perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan sampai perbedaan yang ada itu kemudian memisahkan kita. Hari ini tidak terasa, mungkin sebentar malam kita sudah tarawih ke apa? Kita belum tahu ini, tinggal tunggu sidang isbatnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan saya berharap mari sudah kita orang saling merangkul, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada mari kita simpan dalam saku, jangan simpan dalam hati. Perbedaan-perbedaan yang ada tuh simpan dalam saku saja, dalam popoje saja, jangan simpan dalam hati. Karena kalau simpan dalam hati, dia akan jadi penyakit hati. Dia akan jadi penyakit hati yang tidak akan pernah terselesaikan. Dan Bapak Ibu jangan salah, saya sering juga cerita di ASN, mungkin Bu Ani, barang ini dia bisa jadi penyakit fisik lagi bahkan. Bisa jadi asam urat, bisa jadi kolesterol, bisa jadi gula darah, bisa jadi darah tinggi, ya. Hanya karena penyakit hati, itu terasa. Kenapa kita dianjurkan untuk kemudian jangan iri, jangan dengki, ya. Jangan karena itu sifat itu merusak. Dia kecil saja dalam hati, tapi dia sangat merusak. Ya, padahal kadang-kadang kita orang dengan tetangga itu gampang saja bisa baku panggil, tapi karena ada perasaan setitik yang kemudian tidak tepat, akhirnya kadang-kadang kita ongkar baku tegur, ya, bahkan saling menjeling, tara baku ria. Padahal apa susahnya menyebutkan? Makanya suatu keberkahan dengan salam itu menjadi suatu hal yang paling luar biasa. Mau marah kamu bagaimana? Coba dengan senyum saja, dengan salam cukup. Kadang-kadang itu bisa mengobati penyakit hati yang ada dalam hati kita. Jadi simple sebenarnya mengobati penyakit hati itu. Cukup dengan salam dan senyum. Senyum itu kenapa dibilang sedekah? Karena kalau kita senyum itu, kita orang memberikan kebahagiaan kepada orang yang kemudian kita orang senyum. Begitu juga sebaliknya. Hal-hal ini menjadi hal-hal yang simple, mudah sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tidak terapkan dalam keseharian kita semua. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang diberkahi ini, saya mengajak kepada kita orang semua. Insya Allah kami pemerintah daerah tidak tutup mata, tidak diam. Kita akan coba melihat ya posisinya. Karena mohon maaf, saya masuk ketika masalah ini sudah ada. Pastinya kita harus cari titik masalahnya dan solusinya seperti apa kondisinya. Karena di sana ada duduk regulasi dan aturan-aturan yang kemudian harus kita orang taati. Tidak kemudian mengikuti hawa nafsu kita untuk kemudian pokoknya kita mau begini, gitu istilahnya. Tidak. Ya tadi ada cerita bilang kepala desa tak pernah datang ke sini, nanti kita investigasi. Karena kepala desa harusnya stay di sini, diam di tampak. Bersedia menjadi seorang pimpinan, bersedia menjadi seorang yang kemudian memegang amanah, ya. Ini makanya saya kasih tahu. Bersedia memegang amanah itu berarti siap terima risiko. Kalau saya bahasa, orang mau nyonyok ke kita orang mau marah kita orang mau benci kita orang, harus siap terima datang.
harus siap terima datang. Bukan jadi kepala daerah atau suatu pimpinan untuk cuma kelola DP keuangan saja, tak ada. Nah, ini yang sering-sering jadi mispersepsi di tengah masyarakat. Dan saya rasa itu juga kewajiban kami pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, memberikan pembinaan kepada aparatur desa, bahwa jadi kepala desa itu bukan karena sekarang ada DPADD dan DPDD itu kemudian mau jadi kepala desa, tak ada. Karena kita bisa bayangkan 20-30 tahun yang lalu tak ada yang mau jadi kepala desa. Tak ada yang mau jadi kepala desa. Karena menjadi kepala desa itu tanggung jawabnya berat, amanahnya berat, ya, amanahnya berat. Saya lihat saat ini fenomenanya karena ada uang orang mau jadi kepala desa, padahal tidak memahami esensinya amanah dan tanggung jawab yang berat. Dia mesti tahu orang sakit yang mana, dia mesti tahu orang meninggal yang mana. Bahkan dulu kita seorang kepala desa itu harus bisa batahlil, ya. Kepala desa itu harus paham bagaimana urus orang meninggal. Nah, jadi memang ini yang kemudian insya Allah pelan-pelan kita tata, kita perbaiki agar kemudian hal-hal seperti ini bisa kemudian diperbaiki dalam kehidupan masyarakat kita ke depan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya hari ini kami juga dengan Dinas Perindakop insya Allah akan membagikan pasar murah atau operasi pasar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi program ini memang program rutin pemerintah daerah setiap menjelang bulan suci Ramadan, mengingat biasanya ketika masuk bulan suci Ramadan itu harga-harga barang dia naik, ya, harga beras utamanya dia naik, dan juga untuk meringankan kebutuhan keluarga-keluarga yang tidak mampu, keluarga-keluarga yang kita merasa bahkan mungkin beli beras 1 kilo itu tak mampu, ya. Jadi peruntukannya untuk itu. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya judulnya pasar murah. Jadi kalau pasar murah itu tetap ada pembelian di sana, cuma DP harga adalah tidak pada harga standar bahan pokok tersebut. Jadi kemarin kita sepakati harganya per paket 50.000. Ini beras dan minyak gula dan minyak goreng. Tapi setelah kita diskusi, kita sepakati kemarin sekitar 6 desa, ya. 6 desa di Bacan dan Bacan Selatan kita bagikan. Ini menjadi desa ke-7 dan sudah disepakati oleh kita pemerintah daerah, kita gratiskan. Kita membagikan untuk digratiskan. Tapi yang menjadi catatan penting, saya berharap Bapak Ibu sekalian, terlepas dari kemudian ada konflik kita orang di sini, perbedaan politik, perbedaan pilihan, perbedaan warna dan yang lain-lain, saya berharap itu jangan jadi standar untuk pembagiannya, ya. Saya mau kemudian dibagi secara merata sesuai kebutuhan. Biasanya tim seturung bagi kupon dulu karena dong identifikasi mana, apalagi sekarang terhadap pemerintah desa ini, saya juga bingung jadinya. Iya, tidak ada data, jadi saya berharap sekali lagi ada tokoh masyarakat di sini, ada kepala sekolah, ada orang tua-tua, ya. Yang jadi pilihan utama adalah kitompe lansia, ya, kitompe nenek-nenek yang tinggal sendiri, janda, ya, itu yang jadi utama. Jadi saya harap setelah ini memang tidak akan ada pembagian secara resmi, tapi saya berharap nanti dibagikan mungkin ke rumah-rumah orang-orang yang betul-betul membutuhkan, ya, untuk kebutuhan pada bulan suci Ramadan ini. Karena bagaimanapun ini menjadi suatu hal yang upaya yang kita orang lakukan bersama untuk meringankan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat kita yang ada khususnya di Desa Kurunga yang kita orang cintai ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, perbedaan yang ada di antara kita itu menjadi hal yang lumrah biasa, ya. Kalau kita orang bisa bayangkan, bayi yang kembar lahir dari rahim yang sama, mungkin orang pemuka sama, mata sama, semua sama, tapi sifatnya pasti ada yang berbeda, ya. Sifat itu pasti ada yang beda, itu pasti beda. Tapi beda itu kan tak mungkin selamanya, pasti ada kesamaan, ya. Di lain sisi pasti ada juga yang sama. Dan dari kebersamaan itu mari kita coba pupuk kebersamaan yang baik, ya. Baku bawa baik-baik, ya. Apalagi di sini kebawa kan pasti semua sudah cuma baku sepupu, baku ini. Mari baku jaga. Tapi insya Allah secara prinsip hal-hal yang kemudian menjadi prinsip tentang aturan-aturan atau pemerintahan akan kita orang selesaikan sebagaimana aturan-aturan yang ada. Kalau memang di sana kemudian ada pelanggaran-pelanggaran dan ada yang harus kita tindak lanjuti, segera kita tindak lanjuti. Karena keadilan ini mesti betul-betul harus kita orang tegakkan, ya. Menempatkan jadi adil itu bukan sama rata.
Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, orang punya, itu orang punya, itu yang menjadi suatu hal yang penting. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya dari kemarin ditelepon terus, Pak Bupati pergi ke rumah kata. Saya bilang, Masya Allah, ini kalau tak pergi sampai puasa ini saya dapat bangun sudah ini kayaknya ini. Jadi saya bilang mesti pergi dulu. Jadi alhamdulillah berkesempatan hadir, mudah-mudahan silaturahmi kita orang semua ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masjid juga ini bisa segera rampung, dan insya Allah saya juga minta panitia juga siapkan proposal untuk ke pemerintah daerah, biar kemudian tetap ada dari pemerintah daerah yang nanti akan kita berikan. Dan insya Allah kalau berkesempatan, insya Allah saya akan sumbang 10 juta hari ini untuk kemudian tambah-tambah kita. Itu saja mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.